Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizan Isharil Fadhirohim dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil semester 5 dengan NIM 0220100047. Di sini saya akan membahas tugas pengelolaan sumber daya air yang sudah saya survei di tempat saya, yaitu di Desa Lenting kemarin. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, data geologi atau jenis tanah, yang kedua data hidrologi untuk menghitung debit hujan maupun yang lain, yang ketiga data morfologi untuk mengetahui keperluan daripada pengembangan sumber daya air, yang keempat data ekologi atau wawancara terhadap masyarakat setempat di sekitar irigasi yang disurvei, dan yang kelima menghitung berat saluran. Yang pertama kita membahas data geologi atau jenis tanah. Untuk pengambilan sampel tanah ini saya menggunakan alat seadanya, yaitu menggunakan pipa paralon, di mana saya menggali terlebih dahulu menggunakan kayu dan menguruk tanah menggunakan tangga, lalu menancapkan pipa paralon hingga kedalaman sekitar 50 cm. Adapun jenis tanah yang saya survei ini merupakan jenis tanah liat. Adapun sifat-sifat dari tanah liat yaitu yang pertama tekstur halus dan lembut saat kering, yang kedua lengket dan plastis atau mudah dibentuk ketika basah, yang ketiga ukuran butiran sangat kecil, dan yang keempat keras dan padat saat kering. Rumusan masalah yang kedua yaitu data hidrologi. Data hidrologi yang saya ketahui dan terstruktur untuk wilayah Sakra Timur, Lombok Timur, beberapa pembahasan menjadi aspek utama. Yang pertama terletak di bagian timur Pulau Lombok. Yang kedua topografi relatif datar hingga bergelombang. Yang ketiga ketinggian wilayah berkisar 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Yang keempat rata-rata curah hujan tahunan berkisar 1000 hingga 200 mm per tahun. Yang kelima musim hujan biasa terjadi pada bulan Oktober sampai April. Yang keenam musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai September. Yang ketujuh intensitas hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Yang kedelapan sungai utama Sungai Ai Ampat Desa Lenting. Yang kesembilan beberapa mata air alami. Yang kesepuluh air tanah dengan kedalaman bervariasi. Yang ke-11 saluran irigasi teknis dan semi teknis. Yang ke-12 kedalaman air tanah dangkal 5 sampai 15 meter. Yang ke-13 kedalaman air tanah dalam lebih 15 meter. Yang keempat kualitas air tanah bervariasi tergantung lokasi. Yang ke-15 jaringan drainase primer. Yang ke-16 saluran irigasi pertanian. Yang ke-17 sistem pembuangan air hujan. Dan yang ke-18 yaitu saluran drainase alami. Rumusan masalah yang ketiga yaitu data morfologi. Berikut beberapa data morfologi yang saya dapat dari hasil survei irigasi yang saya lakukan, yaitu antara lain yang pertama lebar saluran atas dan bawah. Lebar yang saya peroleh dari hasil survei kemarin ternyata tidak sama di setiap radius 100 meter dari titik 0 hingga titik 1 km yang saya ukur. Yang kedua kedalaman saluran. Begitupun dengan kedalaman saluran yang tidak merata karena diakibatkan oleh sedimentasi. Yang ketiga perlunya perawatan yang rutin oleh petugas perairan maupun pemerintah. Yang keempat perlunya perbaikan-perbaikan terhadap talut saluran yang banyak mengalami kerusakan. Yang kelima penghimpitan bahkan pelebaran saluran diakibatkan oleh bangunan-bangunan warga sekitar pinggir irigasi. Dan yang keenam banyaknya akar tanaman yang tumbuh di pinggir irigasi. Rumusan masalah yang keempat yaitu data ekologi atau wawancara terhadap masyarakat setempat. Di sini saya melakukan wawancara terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar pinggiran irigasi. Pertama saya mewawancarai seorang masyarakat yang bernama Ahmad Sahrin. Beliau berusia 47 tahun yang berprofesi sebagai petani. Ia sudah tinggal sekitar 12 tahun, di mana sebelumnya ia tinggal di pusat pedesaan, namun ia pindah rumah dekat samping irigasi sejak 2012. Menurut beliau, selama ia tinggal di dekat irigasi, tidak pernah terjadinya banjir besar ataupun banjir bandang meskipun dengan curah hujan yang tinggi, namun yang selalu menjadi permasalahannya yaitu banyaknya sampah yang menumpuk apabila air pasang datang dan bau air yang tidak sedap yang diakibatkan oleh sampah-sampah tersebut. Wawancara kedua yakni dengan Ibu Reda yang berusia 64 tahun.
Beliau ini sudah tinggal di dekat irigasi ini sekitar 20 tahun. Menurut beliau, banyak terjadinya perubahan pada irigasi ini dari tahun ke tahun, yang dimana dulu irigasi ini kedalamannya mencapai kurang lebih 150 cm hingga terjadi pendangkalan karena banyaknya sedimentasi. Begitupun dengan kualitas air pada irigasi ini, yang dimana dulu banyak warga sekitar menggunakan air irigasi tersebut untuk mencuci pakaian, bahkan digunakan untuk mandi. Namun semenjak seiring zaman, air irigasi tersebut sudah begitu tercemar oleh sampah. Dan mengenai debit air pada aliran irigasi ini, selama beliau tinggal tidak pernah terjadinya banjir maupun luapan air yang begitu tinggi hingga masuk ke permukimannya. Hanya saja kurangnya perawatan dari pemerintah dan petugas pengairan yang ada di Desa Lenting. Rumusan masalah yang terakhir yaitu menghitung berat saluran. Adapun contoh menghitung berat saluran yang saya lakukan yaitu bisa dilihat yang saya tampilkan. Sekian dari saya hasil survei yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.